Shalom anak-anak sekolah minggu GKI Karawaci yang luar biasa, yang begitu setia beribadah kepada Tuhan setiap minggunya, dan juga kepada orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini yang masih terus berkepanjangan, yang tidak memungkinkan kita untuk kembali tatap muka secara langsung seperti dulu. Maka dari itu, kami dari sekolah minggu akan melakukan absensi secara online. Tujuan dari absensi sekolah minggu online ini untuk memantau perkembangan kerohanian anak-anak. Dan tujuannya juga untuk menindaklanjuti jika ada anak-anak yang membutuhkan dukungan atau support dari guru-guru sekolah minggu. Dan satu lagi, melalui absensi ini, anak-anak akan kembali untuk mengumpulkan poin, dan dalam 1 tahun nanti, di akhir tahun ajaran, mereka akan menukarkan poin mereka dengan hadiah yang menarik. Dan kiranya anak-anak lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Cara yang pertama, kita bisa scan barcode yang ada di layar ini. Kita bisa scan barcode ini dengan aplikasi scanner, dan kita bisa scan barcode ini. Dan cara yang kedua yaitu melalui klik link yang ada di layar ini, dan link ini akan kita share juga melalui WA. Jika ada orang tua yang masih belum mendapatkan linknya, orang tua boleh WA secara langsung kepada lose-losenya. Besar harapan kami agar Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa menolong anak-anaknya untuk setiap minggu mengisi absensi sekolah minggu ini, sehingga kami bisa terus memantau, dan besar harapan kami sekolah minggu pun bisa terus semakin maju, serta hubungan antara anak-anak dan juga guru sekolah minggu bisa semakin terjalin dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Losa Andre? Halo Losa Dwi. Kok Losa Andre seneng banget hari ini? Iya dong, saya senang banget karena bisa jumpa sama Losa Dwi. Oh iya. Oh iya, saya juga senang banget karena hari ini hari Minggu Losa. Bisa berjumpa dengan Losa, dan satu lagi, Losa mau tahu nggak? Siapa Losa? Kita mau jumpa sama anak-anak. Wah iya benar. Iya. Wah. Kita sapa yuk. Oh iya, ayo kita sapa yuk. Ya, halo adik-adik di rumah. Halo. Apa kabar? Baik ya? Ya, oke. Losa harap di rumah tetap baik-baik saja ya, seperti Losa Fitri dan juga Losa Dwi di sini tetap baik-baik saja dan semangat untuk memuji Tuhan hari ini, karena hari ini adalah waktunya kita sekolah minggu online. Oke? Ya. Oke, Losa. Coba kita lihat dulu muka anak-anak kita. Coba kita lihat. Wah, ada yang senyum, ada yang senyum ya Losa ya? Iya, ya. senyumnya manis banget Iya, Losa. ada yang gak senyum juga. Ayo dong senyum dong. Ya, Coba. senyum ayo. Ya. Oke. Nah, biar senyum semuanya, biar semangat juga, kita mau ajak nyanyi dulu Losa. Betul Ya, Losa? betul Ya, Losa. kita mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi lagu pujian apa Losa? Hari ini kurasa bahagia. Ya, bahagia karena Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Kita bernyanyi ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita.
waktunya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dan biarlah kami boleh berdoa, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan itu semua Tuhan kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Lauso Dwi, Ya. tahu nggak? Kenapa Losa? Saya sangat mengasihi Lauso Dwi. Wah, terima kasih Losa. Saya juga mengasihi Losa. Wah, terima Ya. kasih. Sekarang bagaimana ya adik-adik di rumah enggak ya? Coba kita tanya Losa. Iya. Adik-adik sayang enggak sama Koko, sama Cici, sama Mama Papa? Coba kita dengar Losa. Jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Oh iya sayang ya. Sayang, Wah, coba kasih good dulu untuk anak-anak. Good. Iya, ya sebagai anak-anak Tuhan kita harus saling mengasihi, betul Lose? Betul, Lauso. Tapi bukan hanya di keluarga kita saja, tetapi di semua orang, ke semua orang kita harus sayang. Oke, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Oke, nah karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan di dalam Tuhan juga kita harus mengasihi ya, oke? Kita mau nyanyi lagu pujian apa Lause? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, masih berdiri ya. Oke. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Nah, wah Lose, dari tadi kita terus yang nyanyi ya Lose ya. Iya, Lauso. Kita mau lihat adik-adik juga yuk di rumah yang mau bernyanyi atau yang mau membacakan firman Tuhan, ayat Alkitab hari Ayat ini. Alkitab, Ayat hafalan. iya. Oke? Oke, Lauso. Ya, sekarang kita mau dengarkan adik-adik, silakan. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Wah, bagus banget ya, Lose ya. Ya. Benar, bagus banget Iya, Lauso. suaranya bagus. Ya, karena adik-adik di rumah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, benar. karena apapun yang kita lakukan, baik itu bernyanyi, berdoa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betul, Lose? Benar banget, Ya. Lauso. Sekarang kita ngapain, Lose? Kita mau memberikan persembahan Hmm, kepada Tuhan. Tuhan. Ya.
Kita mau bernyanyi lagu pujian, bersyukur. Dan jangan lupa adik-adik scan barcode di bawah ini ya. Oke. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi bersyukur, 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 berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke Lause, kita sekarang mau berdoa karena kita sudah memberikan persembahan. Siap Lause. Oke anak-anak, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah apa yang kami berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau semakin senang dan kami bisa menyenangkan Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya kami bisa mendengar, kiranya kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya juga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu pujian, Kusiapkan Hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi dalam sikap berdoa ya adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut. Halo adik-adik semuanya. Semuanya imut-imut, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ketemu lagi dengan Losa Sinta di sini. Losa mau cerita hari ini. Losa sudah siap, Losa sudah rapi, dan Losa mau menyampaikan cerita. Adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita akan berdoa dulu. Tapi sebelumnya, Losa mau naikkan kacamata dulu. Iya, biar tidak gelap ya. Dan bisa melihat adik-adik yang ada di sana. Adik-adik, mari kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita dengan cerita, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, tolong juga Losa kami yang akan menyampaikan buat kami. Dan kami akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat gak Losa Bella minggu lalu itu cerita tentang apa? Oh iya, Losa Bella cerita tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan 4 orang. 4 orang nelayan yang sedang menjala ikan. Lalu datang Tuhan Yesus dan mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Siapakah mereka? Mereka itu adalah Yakobus, Yohanes, Simon Petrus, dan Andreas. Mereka itu waktu itu ada di Danau Galilea. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan mereka dan mengajak mereka untuk ikut. Setelah Tuhan Yesus memanggil ke-4 orang ini, lalu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke kota. Dan di kota itu Tuhan Yesus melihat seseorang. Orang itu sedang bekerja, dan pekerja itu dia hanya duduk ataupun berdiri sebentar, dan dia meminta orang-orang yang lewat atau warga atau rakyat yang ada di situ untuk membayar pajak. Orang itu pekerjaannya adalah pemungut cukai. Ya, kalau sekarang itu orang yang menagih pajak. Pemungut cukai ini namanya Lewi. Si Lewi ini ya kerjanya itu tiap hari hanya menagih uang dengan masyarakat atau rakyat yang ada di sana untuk membayar pajak. Karena Lewi ini ditugaskan oleh raja saat itu untuk menagih pajak. Dan ketika pajak itu dia dapatkan, ya bayaran pajak didapatkan, maka uang itu akan disetor kepada raja.
Tapi si Lewi ini, ya karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, banyak banget orang yang tidak suka atau benci sama Lewi ini. Kenapa? Karena saat itu pemungut cukai ini, ya kerjaan mereka itu, mereka menagih uang itu melebihi apa yang diminta sama raja. Misalnya, ya, raja itu mau minta bahwa rakyat ini harus bayar 50.000. Tapi pemungut cukai, ya, atau Lewi ini beserta dengan teman-temannya itu, mereka menagih atau meminta bahwa kamu harus bayar 80.000, kamu harus bayar 100.000. Itu kan? Mereka meminta lebih banyak dari yang seharusnya. Ketika dibayar, maka lebih itu, yang lebih itu, misalnya lebih 30.000, lebih dari lebih 50.000, mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Ya, artinya ya korupsi lah gitu ya. Nah, makanya banyak orang-orang yang tidak suka. Bahkan mereka itu suka maksa-maksa ya. Kamu harus bayar pajak, kalau tidak ya kamu akan dipenjarakan. Saya akan laporkan kepada raja biar kamu dan keluargamu menjadi susah. Makanya Lewi ini semakin tidak disukai oleh banyak orang. Banyak orang yang membenci dia. Karena pekerjaannya ini. Saat itu Tuhan Yesus tahu, ya, pekerjaan si Lewi ini. Tuhan Yesus menghampiri si Lewi ini, dan Tuhan Yesus hanya berkata seperti ini. Ikutlah aku. Lewi ini tanpa dia berpikir panjang, dia langsung tinggalkan kotak-kotak yang ada di situ, ya, tinggalkan lapaknya, dan dia pun pergi. Ya, dia pergi mengikuti Tuhan Yesus. Tanpa dia bertanya, ikut kemana Yesus? Mau pergi kemana Yesus? Kenapa saya harus ikut kamu? Lewi itu tidak bertanya apapun. Dan ketika Lewi ini diajak pergi, Lewi ini mengikuti Tuhan Yesus. Dan Lewi ini mengajak Tuhan Yesus untuk ke rumahnya, dan Tuhan Yesus diundang, ya, bersama dengan para murid-muridnya yang mengikut Tuhan Yesus untuk makan malam di rumahnya. Lewi juga mengundang teman-teman satu profesi, sama-sama pemungut cukai atau pemungut pajak. Dan ketika mereka berkumpul bersama-sama, datanglah orang-orang Farisi. Siapa sih orang Farisi ini? Ya, orang Farisi ini adalah orang-orang yang pintar, ya. Mereka bisa menghafal Alkitab, mereka bisa menghafal semua hukum-hukum Taurat. Bahkan mereka begitu taat untuk melakukan hukum-hukum Taurat. Ketika ada orang yang tidak taat, mereka langsung hakimi. Ini, kamu ini tidak benar, kamu ini orang berdosa. Dia menghakimi orang-orang. Ya. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan bersama dengan Lewi dan teman-temannya Lewi ini, wah, mereka tidak senang adik-adik. Lalu mereka pun saling berbicara. Mereka, masa Yesus dan murid-muridnya ini makan bersama dengan si pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini? Tidak pantas mereka makan bersama dengan Yesus. Ini tidak boleh. Lalu mereka pun datang menghampiri murid-muridnya dan coba menegur. Ketika orang-orang Farisi ini menghampiri murid-murid Tuhan Yesus dan juga mendatangi Tuhan Yesus, mereka bertanya,
kenapa kalian dan gurumu makan bersama dengan si pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa ini? Kan mereka tidak pantas untuk duduk dan makan bersama dengan kalian. Kenapa kalian lakukan itu? Di saat itu, Tuhan Yesus memberikan jawaban begini, adik-adik. Tuhan Yesus tidak marah, dia berkata demikian. Orang sehat tidak membutuhkan tabib. Hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa. Tabib itu apa, adik-adik? Ya, kalau sekarang dipanggilnya dokter. Dulu, zaman dulu itu adalah tabib. Ya. Ketika Tuhan Yesus menjawab mereka dengan perkataan ini, mereka hanya bisa terdiam dan mereka tidak begitu senang. Tapi ya mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi, adik-adik. Akhirnya mereka pun meninggalkan Yesus dan juga murid-muridnya serta si Bapak Lewi beserta dengan teman-temannya ini, dan mereka pun melanjutkan makan. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa Lewi ini adalah orang yang berdosa. Makanya Tuhan Yesus mau datang untuk memanggil dia mengikut Tuhan Yesus supaya apa? Supaya Lewi ini boleh diselamatkan juga. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu adalah untuk mencari orang-orang berdosa. Termasuk Lause, termasuk adik-adik, dan juga semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus tidak datang untuk mencari orang yang benar. Karena sejak semula, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus datang untuk memanggil kita, orang-orang berdosa, supaya kita boleh diselamatkan. Seperti aktivitas hari ini. Ya, kira-kira ini apa, adik-adik? Ya, di sini ada orang. Bentar ya. Nih ya. Nah, ini ada orang. Ini ibaratnya orang berdosa. Ketika orang berdosa ini jatuh ke dalam lubang dosa. Nah, lubang dosa ini sangat-sangat dalam, gelap, tidak ada lampu, tidak ada terang. Jadi, orang berdosa itu butuh pertolongan. Nah, bisa nggak mereka naik sendiri? Bisa nggak mereka menyelamatkan diri sendiri? Tidak bisa, adik-adik. Harus ada yang datang menolong dan menyelamatkan mereka. Ya, ketika Tuhan Yesus datang dan memanggil serta mencari orang-orang berdosa, mencari kita orang-orang berdosa, Tuhan Yesus datang. Maukah engkau mengikut aku? Aku bisa menyelamatkan kamu. Maka ketika orang itu bilang, aku mau, Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang tersebut. Nah, Tuhan Yesus akan menolong, ya. Dengan apa? Dengan cara mati di kayu salib untuk kita semua. Darahnya itu menebus setiap dosa-dosa kita. Ya. Akhirnya, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit, hidup untuk kita semua. Dan kita yang mau mengikut Dia, mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nah, ini adik-adik ya. Ya, kita yang berdosa sudah
diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita perlu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa kamu butuh loh penyelamat supaya dirimu bisa selamat. Ya, bisa diselamatkan dari lumpur dosa. Kalau orang itu tidak mau, ya gimana ya? Kita tidak bisa memaksa. Kita sebagai anak Tuhan, kita hanya menjadi alatnya Tuhan. Ya, yang bisa menolong mereka hanya Tuhan Yesus. Kita sebagai alat Tuhan, kita hanya menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan kepada orang-orang. Nanti ya, Lause ajarin cara membuatnya ini. Pasti semuanya mau kan membuatnya? Adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus pasal yang kedua ayat 17b. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi, Markus pasal 2 ayat 17b. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Anak-anak bisa menghafalkan hafal ini dan bisa kirim videonya buat Lause ya, atau kirim voice note gitu ke Lause ketika menghafal ayat hafalan ini. Lause yakin adik-adik semuanya pinter-pinter di dalam menghafal. Oke? Sekarang kita akan berdoa. Mari kita tutup matanya dan lipat tangannya, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan Tuhan. Hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil Lewi, si pemungut cukai yang berdosa, untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi saya, tapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang-orang yang ada di dunia ini. Karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, Tuhan Yesus mau mengampuni kami dan menyelamat kami dan memanggil kami untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Pakai kami menjadi alatnya Tuhan, supaya kami bisa menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu masih banyak orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan dan butuh Tuhan Yesus selamatkan. Kami serahkan semua ke dalam tamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, ini adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat aktivitas kita pada hari ini. Ini Lause sudah gunting ya. Sebelumnya Lause sudah tempel ke satu kertas lagi supaya lebih tebal dan jatuhnya juga dia lebih pasti masukin ke dalam sumur itu. Si bapak ini dia lebih ini ya, lebih berat jadinya. Dan kita bisa mewarnai. Setelah kita tempel, kita bisa gunting. Dan sekarang kita akan mewarnai. Adik-adik boleh mewarnainya dengan warna apa aja. Ini Lause warnain warna merah di sini. Sudah. Ini ya,
Oke. Nah, sudah bagus. Sekarang kita tempelkan talinya. Ya, tempelkan talinya di belakang gambar dengan isolatif. Tempelkan. Oke. Sudah. Ini disingkirkan dulu. Kita akan memulai dengan kertas HVS ini. Kita kasih lem dulu. Kasih lem di pinggirnya. Kasih lem. Kasih lem. Segini doang ya lemnya ya, sampai ke sana. Oke. Setelah itu kita bikin bulat yang rapi ya adik-adik ya. Ujung sama ujung diketemukan sambil ditekan-tekan supaya lemnya nempel. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang di ujungnya ini kita gunting. Gunting dikit ya. Dan ada jaraknya. Ya, ada jaraknya. Kita gunting lagi. Guntingnya melingkar. Oke, sudah. Ini dilipat ya. Bekas guntingannya kita lipat supaya memudahkan kita ketika kita lem. Kita ada kertas ini, kita akan lem di sini untuk membuat sumurnya. Tapi sebelum kita lem, kita mau bolongin dulu adik-adik ya. Kita bolongin untuk kita bisa memasukkan sedotan ini. Kita bolongnya pakai pulpen. Jangan terlalu atas. Bolonginnya agak di sini, turun dikit ya. Kecoret dah. Ya, kita bolongin pelan-pelan. Ya. Ditusuk ya, tusuk pelan-pelan. Terus bolongnya kita agak gedein dengan pulpen. Oke. Kemudian kita lihat pasnya di mana. Kita bolongin lagi sebelahnya. Ya. Sudah. Sudah. Jadi kita boleh lem pakai ini, pakai lem, atau kita mau tempel isolatif ya supaya lebih kencang. Ya, semua bagiannya ditempel isolatif. Nih, sudah ya, sudah kencang, sudah kokoh. Sekarang sedotannya
kita akan bolongin pakai tusuk gigi. Hati-hati ya adik-adik ya. Pelan-pelan kita bolongin sampai tembus ya. Nah, terus kita tarik lagi, tarik keluar, kita buka sedotannya, baru kita masukin. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita gunting bagian yang runcingnya ini ya, atau kita patahin juga boleh ya. Ya. Sekarang kita akan masukin ke lubangnya. Kalau kepanjangan boleh kita gunting. Lalu kita ikat orangnya. Nih kita ikat ya. Masukin dulu. Dan kita bisa ikat di sini. Jadi adik-adik kalau misalnya tidak punya sedotan, adik-adik boleh pakai sumpit ya, sumpit bambu. Dan tusuk giginya ini adik-adik bisa tempel pakai isolatif ya, ditempel pakai isolatif bisa ya, kalau tidak punya sedotan. Dan kalau tidak punya benang ini benang wol, adik-adik boleh pakai benang apa aja yang bisa, pokoknya yang bisa diikat ya. Ini kita ikat yang kencang dikit ya. Ini yang panjangnya kita gunting biar rapi. Sudah jadi deh. Adik-adik boleh tulis ayat hafalan di sini dan bisa tulis namanya. Sekarang kita tinggal putar. Ya, kita putar terus ya sampai orangnya naik ke atas. Tada! Sudah jadi. Oke. Nah, Lause, kita sudah mendengarkan cerita dari Lause yang menyampaikan cerita tadi. Sekarang kita mau bernyanyi Bapak terima kasih. Kita mau selesai ya sekolah minggunya. Ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Dalam sikap berdoa ya, kita bernyanyi Bapak terima kasih. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menuntun kehidupan kami dan juga mencukupkan segala kebutuhan kami pada minggu ini Tuhan. Sehingga Tuhan minggu depan juga kami boleh kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Ya. Oke, happy Sunday adik-adik semuanya. Happy Tuhan Sunday. Berkati. God bless you. Dadah.